Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan beribadah, ibadah syukur HUT yang ke-20 GKI Agape Pos Jemaat Tilam Latinas. Sebelum kita ibadah, kita ambil satu doa. Tema ibadah syukur kita pada hari ini yang ke-20, temanya teruskan karyamu. Jemaat yang terkasih, kita memulai ibadah syukur HUT yang ke-20 dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nats yang mengawali ibadah syukur kita pada hari ini diambil dari kitab Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita akan menyanyikan pujian, sukacita aku sembahkan. Memasuki doa pengakuan dosa. Kita tahu kita selalu melanggar perintah-perintah Tuhan, dan seringkali kita sebagai jemaat kurang mensyukuri apa yang Tuhan selalu berikan pada kita. Mari kita memasuki doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa-dosa kami. Seringkali kami sebagai jemaat-Mu
sebagai anak-anak-Mu kurang mensyukuri apa yang Engkau selalu berikan kepada kami. Sebab itu ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Sekali lagi ampuni kami ya Tuhan Yesus dari segala pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati ibadah syukur kami pada hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang melayani firman Tuhan. Kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada hari ini diambil dari kitab Mazmur nomor 13 ayat yang ke-6. Tetapi aku, kepada kasih setia aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ya, kita bisa saling bersalaman, damai Tuhan beserta kita semuanya. Kita menyanyikan pujian syukur, ku bersyukur sebab Kau setia. Bersyukur
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai umat-Mu pagi ini. Di dalam ibadah perayaan ulang tahun gereja yang ke-20 tahun, di gerejamu, di GKI Agape, Pos Jemaat Villa Melati Mas, kami bersyukur pada kesempatan ini kami mendapat anugerah untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan juga untuk seluruh jemaat yang akan mendengarkannya bersama-sama. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari surat Filipi pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Filipi 1, ayat 3 sampai ayat yang ke-6, saya akan membacakan untuk jemaat mendengarkannya bersama-sama. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur bersama-sama kita memperingati hari ulang tahun gereja kita. GKI Agape, Pos Jemaat Villa Melati Mas yang ke-20 tahun. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita bergereja di GKI Agape, Pos Jemaat Villa Melati Mas. Selama 20 tahun sudah kita lewati bersama-sama. Dan pada kesempatan hari ini, saya secara pribadi ingin mengucapkan kepada seluruh jemaat di GKI Agape Pos Jemaat Villa Melati Mas dengan ucapan selamat ulang tahun. Tuhan akan menyertai dan memberkati kehidupan kita bergereja untuk waktu-waktu di depan kita. Dan hari ini di dalam momen ulang tahun gereja yang ke-20 tahun, tema firman Tuhan akan disampaikan bicara tentang teruskan karyanya. Teruskan karyanya. Tahun ini, ibadah ucapan syukur. Ulang tahun gereja yang ke-20 tahun adalah ibadah perayaan online yang kedua yang kita adakan selama masa pandemi ini. Tahun lalu kita sudah merayakan ulang tahun gereja yang ke-19 tahun secara online. Dan tahun ini pun di tahun ulang tahun yang ke-20 kita juga merayakannya secara online. Mungkin ada yang bertanya, berapa kali lagi kita akan merayakan perayaan ulang tahun gereja secara online? Kita nggak tahu. Apakah minggu depan atau tahun depan kita akan merayakan secara online? Atau sudah onsite, kumpul sama-sama di gedung gereja? Kita nggak tahu. Kita menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Bahwa waktu yang terbaik yang akan Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa berkumpul bersama-sama kembali. Di dalam masa pandemi ini, yang kita sudah lewati hampir 2 tahun. Banyak orang menganggap bahwa kondisi pandemi yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini membuat gairah hidup dia semakin menurun, semakin merosot. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, saya sudah pasrah. Saya sudah berputus asa. Kenapa? Karena dia melihat betapa sulitnya, betapa bergumulnya dia untuk melewati hari-hari kehidupan dia. Segala sesuatu serba dibatasi. Untuk melakukan aktivitas pun dibatasi. Untuk kita beribadah pun juga dibatasi.
Nggak bisa kita kumpul bersama-sama di dalam gedung gereja. Sehingga banyak orang katakan, ketika saya menjalani hari-hari kehidupan saya, rasanya sudah begitu jenuh. Apalagi saya yang mengalami kondisi yang lemah secara tubuh fisik. Saya mengalami sakit penyakit. Saya sudah berputus asa. Saya sudah tidak punya lagi gairah untuk menjalani hidup saya. Ataupun ketika kita sudah menjalankan usaha itu tidak berkembang, bahkan cenderung untuk mengalami kebangkrutan. Atau kita yang sudah mencoba mencari pekerjaan. Sampai sekarang ini pun saya belum mendapatkan pekerjaan itu. Bahkan untuk yang masih jomblo. Dia katakan, ya udah dah, saya putus asa. Saya sudah mencoba mencari pasangan hidup. Tapi sekarang saat ini pun saya belum mendapatkan itu. Saya pasrah, saya putus asa. Segala sesuatu dianggap bahwa keadaannya akan tetap abadi seperti demikian. Dia nggak punya gairah hidup untuk terus berkarya di tengah-tengah dunia ini. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang mengaku percaya kepada Kristus, jangan sampai kondisi seperti ini ada di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Sehingga tema firman Tuhan di hari ulang tahun gereja yang ke-20 tahun ini, teruskan karyanya. Teruskan karyanya. Sebuah tema yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama-sama, baik untuk diri kita pribadi ataupun dalam kehidupan kita bergereja. Kita akan meneruskan karyanya. Ketika Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi setiap kita. Ada tugas kita untuk terus berkarya di tengah-tengah dunia ini. Hari ini kita akan belajar dari apa yang firman Tuhan katakan di dalam surat Filipi pasal yang pertama ini. Jadi surat Filipi pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayat yang ke-6, yang menjadi landasan untuk penyampaian khotbah hari ini. Teruskan karyanya. Ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang dikirimkan untuk orang-orang yang percaya yang ada di kota Filipi. Menarik kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia katakan khususnya di ayat yang ke-6. Dia ingatkan bahwa ketika Allah membukakan kesempatan bagi Rasul Paulus untuk mengabarkan berita Injil di Filipi. Itu sebuah pekerjaan Allah yang sangat luar biasa. Allah yang memulai pekerjaan itu. Pekerjaan yang baik dikatakan. Bukanlah satu kebetulan ketika Paulus diutus oleh Tuhan untuk berada di Filipi. Dan demikian juga ketika kita bicara dalam kehidupan kita bergereja di GKI Agape Pos Jemaat Villa Melati Mas. Selama 20 tahun yang lampau, bukanlah satu yang kebetulan gereja ini ditempatkan oleh Tuhan. Hadir di tengah-tengah kota Serpong. Khususnya di kompleks Villa Melati Emas. Saya mengingat kembali bagaimana karya Tuhan memimpin kita bisa ada di tempat di mana gereja GKI Agape Pos Villa Melati Mas ada di Villa Melati Mas ini. Itu satu tuntunan Tuhan yang sangat luar biasa. Itu sudah lewat waktunya 20 tahun yang lalu. Allah yang sudah memulai itu. Sehingga Paulus pun kita boleh belajar dari apa yang Rasul Paulus katakan. Dia katakan bahwa Tuhan yang sudah memimpin dia untuk hadir di Filipi untuk mengabarkan berita Injil Kristus dan banyak orang-orang yang menerima pekabaran Injil itu percaya kepada Kristus. Ini adalah awal pekerjaan Allah, pekerjaan yang baik itu. Dan dia katakan kalau Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik itu, maka Allah akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sehingga dalam keadaan seperti itu, apa yang dilakukan oleh Paulus? Untuk karya Allah yang telah membukakan dia kesempatan untuk melayani memberitakan Injil di kota Filipi. Apa yang menjadi respon Paulus atas karya Allah yang telah memulai itu?
Dan dia yakin bahwa Allah akan meneruskan sampai pada akhirnya. Kalau kita baca di dalam beberapa ayat tadi, kita melihat ada dua hal besar yang Rasul Paulus lakukan. Hal yang pertama dia katakan, dia mengucap syukur kepada Allah atas apa yang telah dikaryakan oleh Allah itu sendiri. Dia mengucap syukur. Bahkan dia katakan, ketika dia lihat bagaimana Allah itu bekerja untuk jiwa-jiwa yang telah mendengar berita Injil itu. Mereka terus berada dalam persekutuan satu dengan yang lain. Persekutuan yang erat. Persekutuan yang begitu dekat satu dengan yang lain. Dengan berita Injil yang telah diberitakan itu. Dan Paulus mengucap syukur itu semua. Jadi dalam segala hal yang Tuhan telah kerjakan melalui kehidupan Rasul Paulus sebagai Rasul Tuhan, dia melihat segala karya Tuhan itu sungguh luar biasa ajaib. Dan dia mengucap syukur untuk segala hal itu yang telah terjadi, yang telah dia alami. Penting sekali kita mengucap syukur dalam segala kehidupan yang telah kita alami dalam dunia ini. Tidak terkecuali dalam kehidupan kita bergereja. Hal yang kedua yang dia lakukan, selain dia mengucap syukur kepada Allah untuk apa yang telah Allah kerjakan, dia juga senantiasa berdoa untuk mereka semua. Paulus sadar betul bahwa orang-orang yang telah dia layani ini, mereka harus terus-menerus didoakan, didukung dalam doa, sehingga mereka boleh terus bertumbuh di dalam iman mereka kepada Kristus. Dan mereka boleh terus berkarya di tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani ini. Ini dua hal yang mendasar yang Paulus lakukan untuk karya Allah yang telah membukakan kesempatan bagi dia untuk melayani jiwa-jiwa sehingga mengenal akan Kristus, percaya kepada Kristus itu. Dua hal itu. Terus bagaimana dengan orang-orang yang telah dia layani, mereka menerima akan Injil Kristus itu? Sebagai umat Allah yang telah menerima Injil Kristus itu, apa yang harus menjadi respon mereka? Nah, kita akan belajar dari apa yang dibacakan hari ini. Baik melalui nas pembimbing ibadah, berita anugerah, ataupun di dalam kitab Mazmur sendiri. Kita mau belajar bersama-sama. Apa yang seharusnya menjadi respon umat itu atas karya Allah yang dia telah kerjakan. Ketika saya melihat akan setiap nas yang sudah dibacakan hari ini, ada 3 hal yang mendasar yang harusnya menjadi respon umat itu sendiri. Respon yang pertama dikatakan bahwa setiap umat Tuhan harus meneruskan karya yang Allah telah lakukan. Harus meneruskan itu. Harus mengambil bagian itu. Bukan masa bodoh, tetapi mereka harus ambil bagian. Meskipun bagian yang mereka ambil untuk dilanjutkan itu adalah bagian yang tampaknya kecil, tidak berarti. Mungkin kita menganggap kalau saya hanya mengambil bagian kecil, berarti peran saya akan bisa dihilangkan. Firman Tuhan katakan tidak demikian. Bahkan nas pembimbing kita hari ini di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 10 katakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi Tuhan menghendaki setiap kita ketika kita berbagian, mengambil bagian dalam karya itu, untuk meneruskan karya itu meskipun kelihatannya kecil tidak berarti. Tapi kalau kita setia melakukan itu, meneruskan itu melalui setiap daya upaya yang kita miliki, kita setia melakukan itu, Tuhan akan memberikan bagian lebih besar lagi untuk kita kerjakan. Sebaliknya kalau kita abaikan itu, kita tidak benar untuk melakukan hal yang kelihatannya kecil, Tuhan tidak akan memberikan hal yang lebih besar untuk kita lakukan. Kita dalam hidup bergereja,
di GKI Agape Pos Pilar Melati Mas. Bukanlah gereja yang besar. Kita gereja kecil. Kita harus menyadari itu, kita gereja kecil. Baik dalam hal gedung ibadahnya, gedung ibadah yang kecil. Baik hal dalam jumlah jemaatnya, jemaat yang kecil. Segala sesuatu, fasilitas apapun kita kelihatannya kecil. Tetapi bukan berarti kita berkecil hati. Di masa-masa pandemi ini, kita sudah banyak hal yang tidak kita lakukan dalam hidup kita berjemaat. Kita terasa vakum, tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi bukan berarti kita menghilangkan itu semua. Tidak. Yang bisa kita lakukan yang kelihatannya kecil, kita mau lakukan itu dengan setia. Maka Tuhan akan mempercayai yang lebih besar bagi kita. Ini hal yang pertama yang Tuhan katakan ketika kita meresponi karya Allah itu sendiri. Kita mau berbagian di dalamnya meskipun kelihatan itu kecil. Hal yang kedua kita akan belajar bersama-sama. Apa yang dikatakan di dalam berita yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 12 ayat yang pertama dikatakan. Setiap kita hendaknya setia beribadah kepada Allah. Setia untuk kita beribadah kepada Allah. Terus menjadi pertanyaan bagi kita, apakah yang dimaksudkan dengan ibadah itu? Berarti saya harus ada di dalam gedung gereja. Paulus tidak katakan seperti itu ketika dia bicara tentang ibadah kepada Allah. Di dalam Roma 12 ayat 1, dia katakan bahwa demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Paulus memaknai ibadah yang sejati kepada Allah itu adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah. Berarti kalau kita di dalam masa pandemi ini tidak bisa kumpul di dalam gedung gereja, apakah berarti kita nggak bisa beribadah? Tidak. Dimanapun Tuhan tempatkan kita ada di tengah-tengah dunia ini, kita bisa beribadah kepada Allah ketika kita menyerahkan tubuh kita ini. Tubuh yang hidup, bukan yang mati. Tubuh yang kudus, bukan yang tercemar oleh dosa. Dan tubuh yang berkenan di hadapan Allah. Bukan tubuh yang dikuasai oleh dosa itu. Bukan. Semua kita persembahkan kepada Allah. Seluruh keberadaan diri kita persembahkan kepada Allah. Tuhan, aku mau mempersembahkan hidupku, tubuhku ini. Untuk aku melakukan karyamu, meneruskan karyamu. Di tengah-tengah dunia ini. Dan yang ketiga kita harus ingat bahwa apa yang harusnya menjadi respon kita. Kalau kita baca di dalam Mazmur 13 ayat yang ke-6. Ini menjadi bagian ayat penutup dari Mazmur 13 itu. Ketika pemazmur ungkapkan, dia mempertanyakan kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi Tuhan, engkau seolah-olah memalingkan wajahmu, seperti engkau tidak peduli dan tidak mendengar akan seruku padamu. Tetapi di dalam ayat yang ke-6, menjadi keyakinan akan pemazmur, dia katakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu, aku menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi pemazmur memiliki sebuah keyakinan bahwa kepada kasih setia Tuhan, Allah yang setia itu, dia akan terus percaya akan Tuhan yang memperhatikan dia, yang siap menolong dia, dan mau memakai pemazmur ini. Menyatakan perbuatan baik dalam diri pemazmur. Tuhan melakukan berbuat yang baik pada diri pemazmur.
Dan ini pun harusnya menjadi keyakinan setiap kita sebagai umat Allah. Ketika Tuhan izinkan segala hal terjadi dalam hidup kita, kita harus ingat bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kita. Dia penuh dengan kasih setia, akan menolong dan menyertai kita. Jadi hari ini, sebagai umat Allah yang telah Tuhan persatukan kita di dalam gerejanya, GKI Agape Pos Jemaat Pilam Melati Mas. Bukanlah satu kebetulan kita dipersatukan oleh Allah di dalam gereja ini. Selama 20 tahun gereja ini ada berdiri. Kasih setia Tuhan itu nyata. Dia telah memulai pekerjaan yang baik dan dia akan meneruskan ini sampai pada akhirnya. Dan setiap kita sebagai bagian dalam gereja ini, kita mau berbagian di dalamnya. Kita mau meneruskan karyanya meskipun bagian kita hanya kelihatannya kecil dan tidak berarti. Tapi kalau kita setia melakukan itu, Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar untuk kita kerjakan. Dan pada akhirnya kita akan melihat akan karya Allah yang besar itu buat masa depan gereja kita. Kita rindu gereja ini menjadi gereja yang terus bertumbuh, berkembang. Bukan hanya dalam jumlah yang banyak, bukan. Tetapi dalam hal kehidupan rohani jemaat, boleh semakin hari menampakkan kehidupannya serupa dengan Kristus itu. Jadi biarlah melalui momen ulang tahun yang ke-20 tahun ini, kita yang mendapatkan kesempatan untuk bisa merayakannya di tahun ini, kita mau bersama-sama untuk meneruskan karya Tuhan. Buat hidup kita pribadi, ataupun buat hidup kita berjemaat, bergereja di tempat ini. Selamat ulang tahun GKI Agape Pos Jemaat Pilam Melati Mas yang ke-20 tahun. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Kita mengambil waktu teduh sesaat. Marilah kita bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimin orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan kembali melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan pemberitaannya. Di momen ulang tahun yang ke-20 tahun ini, kami diingatkan kembali bahwa Allah telah memulai karyanya melalui gereja-Mu di tempat ini. 20 tahun ketika kami memulai akan pelayanan di Pos Pilam Melati Mas. Kami melihat karya-Mu sungguh ajaib. Selama 20 tahun yang boleh kami lewati dan kami yakin bahwa Tuhan akan terus berkarya sampai pada akhirnya. Tuhan, biarlah setiap kami sebagai umat-Mu, kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami menjadi kesatuan tubuh Kristus yang utuh, yang tidak tercerai-berai, yang tidak terpecah-pecah, tetapi menjadi kesatuan tubuh Kristus yang kokoh bersatu. Tuhan, biarlah setiap kami, sekecil apapun bagian yang bisa kami kerjakan dalam gereja-Mu, kami mau melakukan itu dengan setia. Maka Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar buat setiap kami untuk kami bisa lakukan. Tolong Tuhan, Kau pimpinlah masa depan untuk kehidupan kami bergereja, khususnya di tengah-tengah masa pandemi yang masih berlangsung sekarang ini. Sulit bagi kami untuk kami bisa bertatap muka secara langsung, tetapi biarlah melalui media online, kami pun boleh tetap bersekutu bersama-sama di dalamnya. Kami terus berdoa untuk jemaat yang dalam kondisi bergumul buat hidup mereka.
bergumul karena sakit penyakit, bergumul karena masalah keluarga, bergumul karena masalah ekonomi dan pekerjaan. Tuhan, jangan biarkan mereka berputus asa dan patah semangat. Tetapi biarlah mereka boleh terus melihat karya-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh terus berkarya untuk menjalani hidup ini. Tuhan tolong dan Tuhan kuatkan mereka. Kami juga terus berdoa untuk persiapan kami di dalam kami akan merayakan Natal pada tahun ini. Biarlah Tuhan juga akan menolong melalui momen Natal yang kami peringati tahun ini. Kami boleh melakukan karya kami sehingga boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami akan kasih Kristus yang nyata diwujudkan melalui sebuah tindakan nyata. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami. Kau juga tolong khususnya dalam situasi perubahan cuaca yang ekstrim sekarang ini, Tuhan kiranya akan menolong pemerintah boleh tanggap untuk mengambil langkah-langkah yang bijak di dalam mengantisipasi setiap bencana yang akan terjadi dengan perubahan cuaca ini, baik banjir, longsor, banjir bandang, dan bencana-bencana alam yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Tiba saatnya pada saat ini marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan ini dialaskan dengan firman Tuhan dari kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan persembahan ini bisa ditransfer melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda semuanya. Kita menyanyikan pujian persembahan, bawa persembahanku di dalam rumah Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah, yang kami puji. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur atas firman yang telah Kau berikan pada kami melalui hamba-Mu. Pada hari ini, pada saat ini kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami. Berkati ya Tuhan persembahan kami. Kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat bagi jemaat-jemaat-Mu. Kiranya persembahan ini juga dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala kemuliaan dan kasih Yesus kita akan mengakhiri ibadah syukur HUT yang ke-20. Doksologi.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesaat lagi kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kebaktian ulang tahun dan akan dilanjutkan dengan perayaan ulang tahun. Dan kita akan mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Yen Yehova cehu keni pahuni. Yen Yehova setatalian kuang cauni ceen keni. Yen Yehova siang ni yang lian ceniping an. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terkasih, ibadah syukur kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ambil satu teduh jenak untuk mengucap syukur pada Tuhan. Dan sebentar kita akan melanjutkan acara tiup lilin untuk memperingati HUT GKI Agape Pos Jemaat Villa Melati Mas yang ke-20. Terima kasih. Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian, tentunya hari ini kita bersama-sama bergembira dan bersukacita, bukan? Karena hari ini kita bersama-sama merayakan dan memperingati hari ulang tahun GKI Agape Pos Jemaat Vimas yang ke-20 tahun. Nah, kalau boleh saya singgung sedikit tentang tema pada hari ini yang berbicara tentang teruskan karyanya atau teruskan karya Kristus. Nah, saudara sekalian, kalau boleh saya bertanya kepada kita semua, apakah hal yang harus kita teruskan itu? Apakah karya yang harus kita teruskan? Apakah kita tahu dengan jelas? Nah, masalahnya kalau kita tidak tahu dengan jelas, apa yang harus kita lakukan dan kita teruskan? Dan jangan-jangan kita hanya lip service semata, bukan? Tapi saudara sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali mengenal dan mengingat panggilan Tuhan bagi kita semua sebagai gereja Tuhan. Di dalam tema pada hari ini diambil dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 6, berbicara tentang kebersamaan dalam berita Injil, persekutuan dalam berita Injil. Saudara sekalian, sudahkah gereja kita bersama-sama bersekutu dalam pemberitaan Injil? Bukankah kita boleh datang ke rumah Tuhan hari ini karena pekerjaan-pekerjaan pemberitaan Injil? Saudara sekalian, mungkin kita berpikir sekarang aku beritakan Injil
di kota saja, di desa tidak perlu. Saudara sekalian, Alkitab tidak pernah membatasi di manakah kita menginjili. Di kota besar maupun dalam rimba sekalipun, Tuhan memanggil kita membawa beban Injil itu. Nah, saudara sekalian, masalahnya sekarang apakah kita sudah melakukannya di kota besar? Sudah lakukan atau belum? Apalagi di rimba. Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama pada hari ini kembali meneruskan karya yang telah Tuhan Yesus lakukan, yang diawali oleh karya Kristus dan diteruskan oleh para rasul, oleh murid-murid Tuhan Yesus, bahkan sampai kita hari ini dan nanti masa mendatang kepada anak-anak Tuhan. Saudara sekalian, umur 20 ini merupakan umur yang istimewa sebenarnya, bahwa umur ini adalah umur masa-masa muda. Saya ingat sebuah pujian yang kurang lebih seperti ini. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam hati. Saudara, masa muda, masa yang indah. Lalu jika saudara mengatakan sekarang saya sudah lansia, saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu saja ketika kita bicara masa muda ini, bukan lagi kita bicara tentang umur kita yang sekarang, tapi umur gereja kita ini, di mana kita harus merespons, merefleksikan sikap hidup kita. Meskipun tua, tapi tetap berjiwa muda. Apalagi yang muda. Seperti api yang berkobar dalam hati kita. Saya ingat ketika saya masih pemuda dulu, dan saya masih beranggapan saya pemuda, itu sekitar 25-30 tahun yang lalu. Ketika Agape mengadakan mission trip yang pertama. Dan saya mendapat suatu kehormatan untuk berbagian bersama-sama dalam mission trip itu. Meskipun kami harus bersesakan di dalam sebuah mobil. Saya tidak bisa duduk tegak, bahkan harus membungkukkan kepala di dalam mobil. Karena nggak muat. Tetapi momen itu tidak terlupakan, saudara sekalian. Saya merindukan gereja kita banyak yang Tuhan panggil menjadi pekabar-pekabar Injil. Baik itu menjadi hamba Tuhan, maupun secara awam pergi memberitakan Injil. Dimanapun juga Tuhan tempatkan. Ketika kau punya kesempatan pergi ke tempat lain, pergi ke desa, silakan. Meskipun waktunya singkat, tetapi pesan Injil tetap diberitakan. Saudara sekalian, saya berharap juga bahwa GKI Agape Pos Jemaat Fimas, Tuhan berkati, Tuhan pakai, Tuhan jadikan alat Tuhan untuk kemuliaan namanya. Diberkati untuk menjadi berkat. Saya mewakili majelis jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara kita di Pos Jemaat Fimas. Kiranya Tuhan memberikan kobaran api dalam hati kalian. Terus setia memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus, menjadi garam dan terang dunia. Kadang-kala kita mengalami pasang surut, kadang-kala kita mengalami kegagalan. Namun kiranya kegagalan itu tidak membuat kita mundur dan jatuh. Namun kita boleh bangkit, kita boleh menjadi alat Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, menolong kita semua. Roh Kudus menguatkan dan memampukan kita. Sehingga semuanya ini boleh memuliakan Tuhan, Allah kita. Selamat ulang tahun. Yang terkasih, tiba saatnya kita akan memasuki perayaan ulang tahun GKI Agape Pos Jemaat Pilam Natimas yang ke-20. Kita akan menyanyikan selamat ulang tahun GKI Agape Pos Pilam Natimas. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.
Totan akan berdoa untuk ulang tahun kita. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bersukacita bersama-sama karena kami mendapat anugerah pada tahun ini untuk bisa merayakan kembali ulang tahun gerejamu GKI Agape Pos Jemaat Wilam Latimas yang ke-20 tahun. Kami bersyukur penyertaan-Mu selama 20 tahun dalam hidup kami berjemaat. Banyak hal-hal besar yang Tuhan telah lakukan, dan kami berdoa biarlah Tuhan yang akan terus menuntun dalam langkah gerak kami bersama-sama, sehingga kami boleh melihat karya-Mu lebih besar akan terjadi. Kami akan terus melanjutkan karya yang telah Tuhan nyatakan selama 20 tahun yang sudah berlalu. Tuhan juga akan terus memberkati untuk kepengurusan yang ada Tuhan, untuk kami bekerja bersama-sama, melayani Tuhan, mengembangkan akan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur dan kami menyerahkan masa depan kehidupan kami bergereja di pos ini ke dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat ulang tahun GKI Agape Pos Wilam Latimas, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk jemaat-jemaat yang sudah bergabung dalam ibadah syukur GKI Agape Pos Jemaat Wilam Latimas. Kita akan mengakhiri ibadah sekaligus perayaan ulang tahun kita dengan pujian Bapa terima kasih. Selamat ulang tahun yang ke-20 gerejaku GKI Agape Pos Jemaat Wilam Latimas. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, sudah 20 tahun kita beribadah. Kiranya seluruh jemaat Pos Vimas semakin bertumbuh dan tetap semangat untuk pelayanan Tuhan dan tetap semangat untuk beribadah. Terima kasih. Tuhan Yesus Sang Gembala Gereja memberkati kita semua. Amin. Selamat ulang tahun GKI Pos Wilam Latimas yang ke-20. Kita bersyukur Tuhan telah menyertai kita selama 20 tahun. Semoga Tuhan selalu menyertai kita dan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.